Selamat pagi sahabat Ragam, sudah siap beraktivitas di pagi ini? Pastikan Anda menyaksikan Ragam Indonesia terlebih dahulu untuk menambah pengetahuan Anda tentang tanah air tercinta kita ini. Kita mulai rangkaian informasi pagi ini dengan aneka pacuan hewan unik khas Nusantara. Karapan sapi, ternyata Pulau Madura menyimpan pacuan hewan lainnya yang tak kalah unik. Ini dia karapan kelinci. Konon, pacuan ini berkembang karena tradisi karapan sapi yang sudah dikenal masyarakat terasa mahal bagi beberapa kalangan. Sebagai alternatif untuk menyalurkan hobi, warga Sampang kemudian menggelar karapan kelinci. Tradisi ini belum berlangsung lama, baru sekitar 5 tahun belakangan. Awalnya, adu balap kelinci ini sering dimainkan oleh anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, permainan ini kemudian diminati oleh orang dewasa hingga menjadi hobi baru yang terus dikembangkan menjadi ajang perlombaan yang cukup menarik. Tak tanggung-tanggung, karapan kelinci kini menjadi salah satu objek yang bisa menarik wisatawan. Beginilah suasana pelaksanaan karapan kelinci yang digelar di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Tak ubahnya karapan sapi, karapan kelinci juga menyajikan keseruan dengan mengadu kecepatan lari kelinci pilihan yang telah disiapkan pemiliknya. Kelincinya sendiri dipilih dari jenis jantan yang memiliki kaki belakang lebih panjang agar bisa berlari kencang. Karena itu, tidak heran jika harga kelinci karapan bisa sangat tinggi, apalagi jika sering memenangkan perlombaan, berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekornya. Agar kelinci bisa berlari kencang, pemilik kelinci bersama para pendukungnya membunyikan kaleng bekas. Kaleng ini diisi batu kerikil agar si kelinci kaget dan berlari lebih kencang. Pada putaran penyisihan, 2 ekor kelinci diadu kecepatannya dalam berlari. Kelinci yang tiba di garis finish dengan waktu tercepat akan keluar sebagai juaranya. Putaran penyisihan terus dilakukan hingga menyisakan 3 ekor kelinci tercepat yang akan berlomba pada putaran final. Untuk mendapatkan kelinci yang bagus, biasanya kelinci dicari di daerah perbukitan. Di tempat seperti itu, kelinci biasanya berlari kencang dan gesit. Kelinci bibit ini biasanya dijual seharga Rp50.000 per ekornya. Harga ini 2 kali lipat lebih mahal dari harga kelinci biasa. Jika sudah dilatih serta memiliki kecepatan berlari yang tinggi, harga kelinci bisa melonjak drastis. Unik sekali, bukan? Beralih ke daerah Sumbawa Barat. Tahukah sahabat Ragam kalau di daerah ini ada permainan rakyat yang disebut karapan ayam? Jika biasanya ayam-ayam jantan di daerah lain diadu ketangkasannya dalam kekuatan fisik, di Sumbawa Barat ayam-ayam jantan ini justru diadu balap lari. Tradisi ini terbilang unik karena karapan ayam bisa menjadi hiburan bernilai seni. Tetapi tidak semua daerah di Sumbawa memiliki tradisi ini. Karapan ayam ini hanya ada di Sumbawa Barat sampai daerah Utan saja. Tradisi karapan ayam dilakukan secara turun-temurun. Mulai dari ilmu memilih bibit ayam karapan yang baik, ilmu melatih dan merawat ayam, hingga ilmu membuat ramuan penguat biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Ayam jantan yang dipakai untuk mengikuti karapan memiliki ciri-ciri khusus, seperti jari-jari ayam berukuran kecil agar dapat berlari dengan cepat. Bulunya licin dan berwarna merah belang-belang. Ayam yang memiliki ciri ini dianggap dapat berlari secara seimbang, karena dalam tiap karapan ayam selalu memakai 2 ayam yang berpasangan. Keseimbangan mutlak diperlukan agar ayam dapat berlari lurus sesuai dengan ketentuan kemenangan dalam karapan ini. Di punggung ayam-ayam ini terdapat semacam hiasan berupa kalung yang disebut jambo, yang merupakan benang khusus yang diikatkan dari dada ayam melewati bagian bawah sayap, kemudian diikat pada punggungnya. Jambo juga berfungsi sebagai tempat untuk memasang noga. Noga sendiri merupakan sebuah alat yang biasanya terbuat dari rotan berukuran 50 sampai dengan 80 cm yang dipakai untuk memasang 2 ayam karapan di bagian kiri dan kanan. Noga dihiasi dengan lilitan benang dan tali berwarna-warni. Ayam-ayam ini dilatih khusus oleh pelatih dalam kegiatan yang disebut meroba. Meroba dilakukan secara rutin oleh para pemilik dan pelatih minimal seminggu sekali. Hal utama yang dilatih adalah agar ayam dapat menjaga keseimbangan satu sama lainnya saat berlari, sehingga dapat berlari lurus. Latihan yang tidak kalah pentingnya adalah mengarahkan ayam agar noganya dapat menyentuh patok pada garis finish. Ayam yang akan ikut karapan dihias sedemikian rupa, sehingga bagus dan nyaman dipandang. Kurungan ayamnya pun ikut dihias berwarna-warni.
Sehari sebelum perlombaan, ayam-ayam tersebut menjalani ritual mandi khusus dengan menggunakan air beras dengan mantra-mantra khusus. Tidak lupa, ayam-ayam ini diolesi dengan minyak sumbawa pada setiap pergelangan, sayap, dan juga pada matanya agar matanya menjadi lebih awas dan terang. Minyak sumbawanya juga diminumkan ke ayam tersebut. Tradisi karapan ayam ini selain sebagai hiburan, juga bernilai ekonomi tinggi karena harga ayam jagoan menjadi berlipat-lipat dan sangat mahal. Bagaimana? Anda tertarik melihat sendiri tradisi unik ini? Kalau di Madura punya karapan sapi, Bali memiliki tradisi serupa bernama Makepung. Makepung yang artinya berkejar-kejaran adalah tradisi pacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jemberana. Tradisi ini awalnya adalah permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah. Kala itu mereka beradu saling cepat dengan memacu kerbau yang dikaitkan pada sebuah gerobak dan dikendalikan oleh seorang joki. Ketika mulai dilombakan pada tahun 70-an, aturan dan kelengkapan dalam Makepung mengalami perubahan. Misalnya, kerbau yang tadinya hanya seekor, kini menjadi 2 ekor. Kemudian cikar atau gerobak yang tadinya berukuran besar, kini diganti dengan yang lebih kecil. Dulu, joki berpakaian seperti prajurit istana, bertelanjang kaki, menggunakan ikat kepala, shawl, rompi, dan celana panjang dengan pedang dibungkus kain bermotif kotak-kotak di pinggang. Namun kini, joki berpakaian secara tradisional dengan baju kemeja lengan panjang, rompi, dan sepasang celana panjang. Kini pergelaran Makepung pun sudah dipindahkan. Tidak lagi beradu cepat di lumpur sawah, namun sudah bergeser ke jalan tanah. Berbeda dengan karapan sapi atau event race lainnya, aturan main Makepung sedikit unik. Pemenang lomba bukan hanya ditentukan dari siapa yang menyentuh garis finish terlebih dahulu, tapi juga jarak antara peserta yang sedang bertanding. Artinya, seorang peserta dianggap menang jika ia menjadi yang terdepan saat finish dan mampu menjaga jarak dengan peserta di belakangnya sejauh 10 meter. Namun, bila pasangan kerbau yang di belakang bisa mempersempit jarak dengan peserta di depannya hingga menjadi kurang dari 10 meter, maka pasangan kerbau yang di belakang itulah yang menang. Sahabat, di Payakumbuh, Sumatera Barat, kita juga akan melihat budaya masyarakat yang tak dimiliki daerah lainnya. Sebuah tradisi unik yang konon berawal sejak tahun 1928, yaitu pacu itiak. Itiak dalam bahasa Minangkabau yang berarti itik atau bebek, dipacukan atau dilombakan untuk terbang sekencang-kencangnya hingga garis finish. Hal ini pun diklaim sebagai satu-satunya pacu bebek di dunia. Arena pacu itiak sendiri bukan lagi berada di sawah atau di pekarangan, melainkan di jalan-jalan umum atau di gelanggang. Dan kini, sudah ada 11 gelanggang yang berdiri untuk memfasilitasi pacu itiak. Itik atau bebek yang digunakan bukan bebek sembarangan, namun sudah dipilih dan dilatih terlebih dahulu. Ada beberapa syarat untuk menjadi itik pacuan, antara lain warna paruh dan kaki harus sama, mata dan alis memiliki jarak yang tipis, berleher pendek, sayapnya tidak boleh berpilin, tapi harus lurus dan menghadap ke atas. Tak hanya itu, jumlah gigi itik harus ganjil, ujung jarinya harus ada sisik kecil, berbadan panjang seperti jantung, dan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Wah, banyak sekali bukan syaratnya? Tak heran, dengan banyaknya syarat-syarat yang dimiliki untuk menjadi itik pacuan, menjadikan harga itik-itik pilihan ini melambung tinggi, berkisar 100.000 hingga jutaan rupiah tergantung dari prestasi si itik. Dengan semakin tingginya minat untuk memiliki itik pacuan, menjadikan masyarakat di Payakumbuh dan sekitarnya mencoba untuk beternak dan melakukan pembibitan itik pacuan. Mereka pun juga tak segan-segan untuk berbagi ilmu bagaimana cara melatih itik pacuan. Itik atau bebek sendiri sebenarnya dikenal sebagai hewan yang jarang terbang. Namun jangan remehkan kemampuan itik pacuan ketika berlomba. Itik-itik ini bisa terbang hingga lintasan sepanjang 2 km. Jalannya lomba pacu itik sendiri cukup unik. Itik-itik yang telah diberi nomor peserta di paruhnya dipegang oleh pemiliknya. Setelah ada aba-aba, itik pun dilempar ke udara. Penentuan pemenang dilihat dari itik mana yang berhasil terbang hingga menyentuh garis finish. Sama halnya seperti atlet lari, pacu itiak juga dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jarak tempuh, mulai dari 800 meter, 1.600 meter, hingga 2.000 meter. Uniknya lagi, kegiatan ini juga sudah mempunyai induk organisasi sendiri yang menaungi para pelaku pacu itiak yang bernama Porti
atau Persatuan Olahraga Pacu Itiak. Organisasi ini memberikan dana pembinaan kepada tiap-tiap gelanggang yang ada untuk dapat menjadikan Pacu Itiak semakin maju. Ternyata, Minangkabau tidak hanya terkenal akan kulinernya yang pedas namun lezat, pemandangan alamnya yang luar biasa, budaya matrilinealnya yang unik, masyarakatnya yang pintar berdagang, tetapi juga tradisi Pacu Itiaknya. Wah, menarik sekali ya. Beda daerah tetapi memiliki tradisi yang memiliki makna sama. Itulah kekayaan yang dimiliki Indonesia. Sungguh luar biasa. Sahabat Ragam, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau di negara tercinta kita ini. Selain pulau-pulau besar yang dihuni oleh manusia, ternyata ada juga loh pulau-pulau unik yang ternyata dihuni oleh binatang-binatang endemik. Ada apa saja ya? Yuk kita simak bersama. Yang pertama ada Pulau Ular. Mendengar namanya saja sudah membuat badan bergidik ya sahabat Ragam. Lain cerita kalau berlibur di Pulau Ular, Nusa Tenggara Barat. Sesuai namanya, di pulau ini memang terdapat ratusan ular dari berbagai jenis yang bebas berkeliaran. Pulau Ular menjadi destinasi seru yang menantang untuk sebuah perjalanan. Bayangkan saja, di pulau ini masih terdapat ratusan ular yang hidup di alam bebas tanpa pengaman apapun. Jangan takut dulu, konon ular-ular yang mendiami pulau ini sangat unik dan bersahabat. Tidak pernah sekalipun ada wisatawan yang diserang. Bagi pecinta reptil khususnya ular, pergi ke pantai Pulau Ular yang berada di perairan bagian timur wilayah Kecamatan Merah, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ini sangat menyenangkan. Menuju Pulau Ular memerlukan waktu tempuh sekitar 45 menit dari jantung kota Bima. Dan begitu tiba di sini, dengan mudah Anda akan menemukan hewan-hewan penghuni pulau tersebut. Tidak perlu heran, karena pulau yang masuk ke dalam daerah pantai Oichaba ini merupakan habitat asli ular laut. Ular laut di sini mempunyai daya tarik tersendiri melalui ciri fisiknya. Warna putih dan perak berpadu dengan hitam yang mengkilap menjadi ciri khas ular-ular ini. Bentuk ekornya yang pipi menguatkan bahwa jenis ini termasuk ular laut. Walaupun dikenal memiliki racun yang sangat mematikan, ular laut ini tidak agresif terhadap manusia. Meskipun awalnya menyeramkan, kini banyak wisatawan yang melancong ke pulau unik ini. Dari bibir pantai Oichaba, pelancong melakukan penyeberangan menuju Pulau Ular dengan motorboat selama 15 menit. Ketika tiba di rumah sang ular, rasa takut justru berubah menjadi kagum. Menikmati udara segar di rumah ular sebenarnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Karena di sini kita juga bisa memegang, berfoto, dan bermain dengan ratusan ular yang hidup di pulau ini. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat sekitar, ular-ular ini katanya adalah jelmaan manusia. Namun hingga sekarang tidak ada yang tahu kebenaran mitos tersebut. Jadi cobalah berwisata ke Pulau Ular ini. Asalkan waspada dan menuruti peraturan yang berlaku, dijamin perjalanan Anda akan aman dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya ada Pulau Kakaban. Tentunya destinasi yang satu ini sudah tak asing ya. Sudah banyak wisatawan yang tahu tentang pulau yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ini. Primadonanya tentu saja Danau Kakaban yang jadi habitat ubur-ubur tanpa sengat. Ubur-ubur mungil ini lucu sekali dan sangat bersahabat. Pulau Kakaban berada di dalam gugusan Kepulauan Derawan dan sebagian besar isinya merupakan sebuah danau air payau. Danau Kakaban memiliki beberapa jenis ubur-ubur tanpa sengat. Berenang di Danau Kakaban rasanya sungguh menggemaskan karena Anda bersentuhan langsung dengan kenyalnya ubur-ubur tanpa sengat. Tekstur mereka seperti cendol, tapi lebih keras. Di Danau Kakaban kita harus hati-hati saat berenang karena bisa saja melukai ubur-ubur ini. Selain itu, kita juga harus waspada ketika berjalan masuk ke danau karena seringkali ada ular yang berlayar di pepohonan. Keberadaan Danau Kakaban adalah salah satu alasan utama wisatawan berkunjung ke pulau yang tak berpenghuni ini. Pasalnya,
Danau air payau tersebut memiliki ekosistem yang unik atau endemik hasil evolusi dan melibatkan proses kimia, fisika, dan biologi yang rumit dan panjang selama ribuan tahun. Telah banyak peneliti dari dalam dan luar negeri mencoba memecahkan misteri tentang bagaimana sebuah ekosistem danau yang terisolasi dapat menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan endemik yang hidup di dalamnya. Danau endemik seluas 2,6 kali 1,5 km ini menjadi rumah bagi jutaan ubur-ubur yang kehilangan kemampuan menyengat, algae yang menjadi karpet di dasar danau, anemon yang berwarna putih dan memangsa ubur-ubur, ikan-ikan, dan biota endemik lainnya. Ternyata hanya ada 2 danau air payau jenis ini di dunia, yaitu Danau Kakaban di Kepulauan Derawan dan Jellyfish Lake di Pulau Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik. 1, 2, 3, Sahabat Ragam, kita beralih ke info selanjutnya. Indonesia memang kaya akan kekayaan hayati, khususnya akan jenis fauna yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Di antara hewan-hewan tersebut, ternyata ada beberapa spesies yang memiliki keunikan dan ciri khusus. Keunikan ini awalnya mungkin dianggap tidak berguna, bahkan berbahaya. Namun ternyata memiliki manfaat yang sangat berguna. Apa saja hewan-hewan tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Sahabat Ragam, pernah mengkonsumsi ceker ayam? Ya, ceker merupakan bagian kaki ayam yang memiliki sedikit daging dan seringkali hanya dibuang. Namun ternyata, ceker yang telah diolah memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Ceker ayam dapat mencegah osteoporosis atau tulang keropos. Biasanya, untuk mencegah tulang keropos, kita lebih disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi kalsium. Tetapi mengkonsumsi kalsium hanya untuk menguatkan tulang bagian luar, tidak untuk bagian dalam tulang. Osteoporosis atau keropos tulang adalah penyakit tulang rapuh, mudah retak, dan patah. Keropos tulang biasanya tidak menimbulkan gejala. Prosesnya berlangsung tanpa disadari. Biasanya baru disadari saat terjadi tulang patah akibat jatuh, posisi badan terikat kuat, atau timbulnya rasa sakit yang hebat karena tulang retak atau patah. Namun, kalsium saja tidak cukup untuk mencegah keropos tulang. Salah satu bahan yang dapat mencegah keroposnya tulang adalah dengan mengkonsumsi ceker ayam. Bagaimana ceker ayam bisa berpengaruh dengan penyakit osteoporosis? Di dalam tubuh kita terdapat 2 macam antigen, yaitu antigen asing dan antigen diri. Setiap antigen bisa bersifat antigenik dan imunogenik. Dan antigen imunogenik dapat ditemukan di dalam kolagen yang terdapat pada ceker ayam. Nah, jika Anda ingin memiliki tulang yang kuat, makanlah sebanyak mungkin ceker ayam, karena ceker ayam dapat membantu untuk menguatkan tulang pada tubuh Anda. Kali ini ada ular dengan bisa atau racunnya. Ular berbisa merupakan salah satu hewan yang paling ditakuti, karena bisanya sangat berbahaya dan mematikan. Namun dibaliknya, ternyata bisa ular memiliki manfaat sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kini, manfaat bisa ular sebagai obat beragam penyakit semakin diakui oleh para ahli farmasi dan medis. Bisa ular yang difermentasikan menghasilkan serum yang mengandung cairan berkhasiat. Serum hasil fermentasi inilah yang kemudian dapat dikonsumsi oleh semua orang, baik yang menderita penyakit serius atau hanya untuk ketahanan tubuh dari gigitan binatang berbisa. Beberapa penderita penyakit serius seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, dan stroke terbukti banyak yang telah memperoleh hasil serum ular berbisa. Selain mematikan, bisa ular juga berdampak pengobatan. Namun sejauh ini masih dilakukan penelitian untuk mencari dosis yang tepat dan aman. Bisa ular diuji coba untuk mencegah serangan jantung dan stroke, serta membasmi kanker dan mengobati alergi berat. Semua orang pasti sudah mengenal dampak mematikan patukan ular berbisa. Itulah sebabnya di banyak negara, ular berbisa dianggap musuh dan diberantas habis. Di negara berkembang atau negara miskin, patukan ular berbisa seringkali berakhir maut akibat tidak tersedianya serum anti bisa ular. Sejak lama sudah diketahui, pada dasarnya bisa ular dapat dibagi menjadi 2 tipe racun, yaitu yang disebut neurotoksin atau racun pelumpuh saraf dan hematoksin atau racun yang melumpuhkan sistem sirkulasi darah. Bisa ular ini merupakan campuran rumit sejumlah enzim. Penelitian lebih jauh menunjukkan terdapat sekitar 20 jenis enzim beracun dalam bisa ular.
Setiap jenis ular berbisa memiliki komposisi racun yang berbeda-beda, berupa campuran antara 6 sampai 12 jenis enzim. Masing-masing enzim pada bisa ular itu memiliki fungsi khas pula. Namun, di balik ancaman mautnya, bisa ular ternyata juga memiliki khasiat sebagai obat. Hal ini sudah diketahui sejak lama oleh para ahli pengobatan. Bukan kebetulan jika lambang kedokteran adalah piala yang dililit ular. Jadi, jangan anggap ya, bisa ular hanya sekedar berbahaya. She's got tickets to her own show. Selanjutnya adalah cumi-cumi dengan tintanya. Indonesia sendiri adalah negara maritim yang sangat akrab dengan cumi-cumi yang cukup berlimpah. Ada peluang terbuka untuk ekspor makanan laut yang satu ini. Semua bagian dari tubuh cumi-cumi relatif dapat dimakan. Mungkin bagi sebagian orang, bagian kaki perlu dibuang, meskipun banyak juga yang tidak menolak. Satu-satunya bagian dari tubuh cumi-cumi yang biasa dibuang adalah tintanya, karena tidak menambah daya tarik penampilan, bahkan rasa jika ikut dimasak. Tapi tak ada yang mengira sebelumnya, bahwa tinta cumi yang hitam itu ternyata mempunyai khasiat yang luar biasa. Mengkonsumsi tinta cumi memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Hal tersebut disebabkan tinta cumi mengandung melanin atau pigmen hitam. Melanin alami adalah melanoprotein yang mengandung 10-15% protein. Dalam hal ini, tinta cumi juga merupakan salah satu sumber protein yang baik, sama baiknya dengan kandungan protein pada bagian dagingnya. Selain itu, tinta cumi juga membunuh bakteri patogen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tinta cumi-cumi dari jenis tertentu mempunyai efek penghambat atau inhibitor terhadap bakteri berbahaya. Penelitian lain menyebutkan bahwa tinta cumi-cumi juga mampu mengaktifkan sel darah putih untuk memerangi tumor. Walaupun tinta cumi jarang sekali dikonsumsi mentah, kita tidak perlu khawatir akan kehilangan khasiatnya karena proses pemanasan. Proses pemasakan yang benar tidak akan menurunkan aktivitas anti tumor yang ada pada tinta cumi. Selain lezat, ditinjau dari nilai gizi, cumi-cumi memiliki kandungan gizi yang cukup banyak. Ada protein, mineral, dan macam-macam vitamin. Walaupun demikian, konsumsi cumi-cumi berlebih harus dihindari karena kadar kolesterolnya juga lumayan tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengkonsumsi kolesterol dalam batas wajar, yaitu tidak lebih dari 300 mg per hari sangat perlu dilakukan. Jadi, jika memasak cumi-cumi, jangan buang tintanya ya, sebab Anda akan kehilangan kandungan zat gizi yang khasiatnya sangat besar bagi kesehatan tubuh. Sahabat Ragam, semoga rangkaian informasi tadi bisa menambah wawasan dan kecintaan Anda terhadap Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.